Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang kembali sahabat-sahabat di channel Bakhtiar Aris. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu membuat ChatGPT lebih personal dan efektif dalam membantu mempersiapkan pembelajaran di kelas dengan fitur custom instruction. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita selalu terhubung. Apa itu custom instruction? Custom instruction pada ChatGPT adalah fitur yang memungkinkan kita untuk memberikan panduan khusus kepada ChatGPT sehingga interaksinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dalam konteks pembelajaran? Yuk kita jelajahi bersama. Yang pertama adalah personalisasi interaksi. Dengan custom instruction, kita bisa membuat ChatGPT berinteraksi secara lebih personal dan sesuai dengan gaya pembelajaran kita. Misalnya, kita bisa menentukan apakah ingin suasana pembicaraan lebih santai atau lebih serius. Yang kedua, panduan untuk guru. Bagi para guru, fitur ini sebagai panduan yang membantu ChatGPT memahami konteks kelas kita. Contohnya, kita bisa memberikan informasi tentang profesi kita, mengenai karakteristik siswa, atau tingkat pengetahuan kelas. Baik, mari kita mulai mempraktikkan. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita menuju ke menu akun kita yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian kita klik, maka akan muncul menu custom instruction. Nah, custom instruction ini kita klik akan diarahkan pada halaman custom instruction pada ChatGPT. Pada halaman ini, nantinya kita akan mengisi dua kolom. Yang pertama adalah what would you like ChatGPT to know about you to provide better responses. Di sini kita akan menuliskan karakteristik kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, how would you like ChatGPT to respond? Di sini nantinya kita akan tulis bagaimana ChatGPT merespon perintah kita. Kita mulai pada kolom yang pertama. Saya menuliskan peran. Saya seorang guru sekolah dasar, mendidik generasi muda dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan tinggi. Kemudian tantangan. Tantangan saya saat ini adalah mengintegrasikan alat pembelajaran digital ke dalam kelas saya tanpa mengorbankan keterlibatan serta terjadinya pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah minat topik. Saya tertarik dengan psikologi pendidikan, teknologi pengajaran, pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan pengembangan kurikulum. Nilai dan prinsip. Saya memiliki nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Kemudian gaya belajar. Saya belajar paling baik melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan melalui pendekatan saintifik. Pribadi, saya berusia awal 40-an, tinggal di Jawa Timur dengan minat terhadap teknologi pendidikan. Sasaran, tujuan langsung saya adalah menerapkan platform e-learning di kelas saya. Dalam jangka panjang, saya bertujuan untuk mengembangkan teknologi pengajaran, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi. Preferensi, saya rutin menggunakan platform pendidikan seperti Google Classroom dan situs Google. Bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama saya. Latar belakang pendidikan. Saya memiliki gelar sarjana di bidang pendidikan.
Gaya komunikasi. Saya suportif dan terbuka, percaya pada komunikasi dua arah. Kita lanjutkan kepada kolom yang kedua. Format tanggapan. Berikan tanggapan dengan jelas, teratur, merangkum poin-poin penting di awal. Nada. Pertahankan nada ramah, hormat, dan konstruktif. Tingkat detail. Saya menyukai penjelasan mendetail dan gunakan contoh-contoh yang relevan. Kemudian ada saran. Berikan saran mengenai metode pembelajaran menarik dengan pendekatan saintifik, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, penggunaan teknologi pendidikan yang efektif, dan peningkatan hasil belajar. Jenis pertanyaan. Mendorong pertanyaan yang merangsang refleksi dan kreativitas dalam praktik mengajar saya. Periksa dan seimbangkan. Pastikan teori pedagogi atau tren teknologi pendidikan apapun yang Anda sebutkan didasarkan pada penelitian yang memiliki reputasi baik. Sumber dan referensi. Kutip sumber ilmiah ketika mereferensikan teori atau penelitian pendidikan. Kemudian berikutnya adalah latar belakang atau tingkat berpikir kritis. Berbagi wawasan bijaksana, menunjukkan pemahaman yang berbeda tentang pendidikan. Tingkat kreativitas. Saya menghargai ide-ide inovatif yang menantang metode pengajaran tradisional. Kemudian berikutnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Mengadopsi pendekatan pemecahan masalah yang mempertimbangkan tujuan pedagogi jangka pendek dan jangka panjang. Kesadaran bias. Harap menghindari pemilihan alat teknologi pendidikan atau metode pengajaran tertentu tanpa memberikan pandangan yang seimbang. Kemudian yang terakhir adalah preferensi bahasa. Saya lebih menyukai bahasa Indonesia standar dengan penggunaan terminologi khusus pendidikan yang sesuai. Setelah kita mengisi dua kolom ini, jangan lupa kita hidupkan enable for the new chat. Jadi nanti agar kedua kolom ini berpengaruh kepada perintah yang kita lakukan, maka kita harus membuat chat baru atau new chat. Setelah itu, kita jangan lupa tekan tombol save. Demikian pembahasan kita dalam membuat ChatGPT lebih personal dan efektif untuk membantu mempersiapkan pembelajaran di kelas dengan fitur custom instruction. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati berdiskusi dengan sahabat semuanya. Terima kasih telah bergabung di channel Bakhtiar Aris. Mari kita terus jalin komunitas yang saling mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu semangat dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.